Arya Dharma. Nomor 5, Monumen 1 Maret. Tugu Serangan Umum 1 Maret adalah sebuah tugu yang dibangun untuk memperingati Serangan Umum 1 Maret yang merupakan sebuah serangan yang dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia demi untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih berdaulat setelah Belanda melancarkan serangan pada 19 Desember 1948 atau yang disebut agresi militer 2 yang kemudian merebut kota Yogyakarta dan membuat mereka mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi. Monumen ini berada di area Museum Benteng Vredenburg yang berada di tengah kota Yogyakarta, tepatnya di dekat titik nol kota Yogyakarta. Namun untuk mengetahui bagaimana Tugu Serangan Umum 1 Maret ini didirikan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terjadi di kota Yogyakarta. Bagaimana serangan tersebut dimulai dapat kita lacak mulai dari kapan agresi militer Belanda kedua dimulai, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Kala itu, Belanda yang masih ingin menguasai kembali Indonesia datang dan menyerang ibu kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Saat itu Belanda menyerang Pangkalan Udara Maguwo dan selanjutnya melakukan pengeboman di wilayah-wilayah di Yogyakarta. Mereka dapat merebut kota dalam waktu yang relatif cepat karena kala itu serangan dadakan yang terjadi membuat Tentara Republik Indonesia masih belum siap. Setelah berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta, Belanda kemudian melakukan penangkapan kepada para petinggi dari Republik Indonesia seperti Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Namun tidak semua pejabat tinggi Republik Indonesia berhasil untuk ditangkap Belanda. Beberapa di antaranya masih bisa bertahan di kota Yogyakarta ataupun pergi keluar dari kota Yogyakarta. Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang masih ada di keratonnya di Yogyakarta. Dan ada juga Panglima Besar Jenderal Sudirman yang keluar dari kota Yogyakarta menuju selatan dan kemudian memulai gerilya bersama para pasukannya memutari hutan-hutan di pelosok Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu, kondisi moral masyarakat Indonesia sudah mulai melemah karena merasa bahwa Belanda sudah berhasil merebut ibu kota. Namun, kondisi ini diketahui dan dirasakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kemudian mengirimkan saran kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang kala itu masih bergerilya dan menetap di Sobo, sebuah desa di kaki Gunung Lawu. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono menyarankan sebuah serangan kilat yang akan menunjukkan kepada dunia dan Belanda tentunya bahwa Indonesia itu masih ada, Tentara Republik Indonesia masih memiliki kekuatan dan masih ada harapan untuk bisa melawan dan memenangkan kembali Indonesia. Saran dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini diterima dengan baik oleh Jenderal Sudirman yang kemudian meminta Sri Sultan untuk berkomunikasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang kala itu memimpin Brigade ke-10 di kota Yogyakarta. Dengan ini persiapan kemudian dimulai. Sementara itu, Jenderal Sudirman mengadakan rapat dengan beberapa petinggi TNI, diantaranya Kolonel Bambang Sugeng, Letkol Wilyater Hutugalung, dan Letkol Sarbidi Martodiarjo yang membahas rencana serangan. Faktor penting dalam serangan ini adalah dunia harus mengetahuinya. Oleh karena itu, pertama, Kolonel Wiono kemudian mencari sejumlah pemuda yang mampu berbahasa Belanda, Inggris, atau Perancis untuk dipakaikan seragam TNI.
Mereka akan bertugas masuk ke Hotel Merdeka saat serangan dilakukan dan menemui anggota Komisi Tiga Negara atau KTN yang merupakan perwakilan PBB, lalu menjelaskan bahwa TNI itu masih ada. Kedua, siaran radio harus dilakukan ke seluruh negeri, bahkan luar negeri, agar semuanya bisa mengetahui serangan yang terjadi. Siaran dilakukan melalui radio Auri yang masih tersisa. Persiapan selama 2 minggu pun selesai. Serangan rencananya dilakukan selama 6 jam, mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. 1 Maret 1949, serangan dimulai pada pukul 6 pagi, tepat ketika sirine yang biasa digunakan untuk membangunkan tentara Belanda dibunyikan. Serangan ini sukses membuat Belanda kalang kabut. Yogyakarta pun berhasil dilebut. Belanda berusaha mendatangkan bantuan dari Solo dan Magelang, namun terhambat oleh serangan mendadak TNI yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Upaya ini menunjukkan kedaulatan Indonesia berhasil. Tepat pukul 12 para pasukan mundur sesuai rencana, dan saat itu juga konvoi bala bantuan Belanda tiba di Yogyakarta. Monumen Serangan Umum 1 Maret ditunjukkan demi mengingat Serangan Umum 1 Maret yang bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa Indonesia masih ada dan berdaulat, serta Tentara Republik Indonesia yang masih bisa melawan. Monumen ini didirikan pada tahun 1970-an atas keinginan beberapa tokoh, termasuk Presiden Soeharto kala itu. Yang merancangnya adalah Sabtoto, seorang seniman Akademi Seni Rupa Indonesia. Monumen ini kemudian selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Maret 1973 yang bertetapan dengan peringatan peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Monumen ini terdiri atas patung, prasasti, dan 25 relief. Patungnya mencerminkan kesatuan antara TNI dan rakyat, di mana terlihat patung sosok 3 tentara bersama patung 2 rakyat yang seakan saling bahu-membahu untuk melawan musuh. Prasastinya berisikan pesan Presiden Soeharto ketika peresmian dilakukan, sedangkan 25 reliefnya menceritakan perjuangan bangsa Indonesia, utamanya di Yogyakarta, dalam menghadapi agresi Belanda, utamanya dalam Serangan Umum 1 Maret. Monumen ini dulunya dikelola oleh Istana Negara Yogyakarta sebelum akhirnya pengelolaannya dipindah ke Museum Benteng Fredeberg mulai tahun 2000-an hingga saat ini. Sesuai keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022, pada tanggal 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal tersebut menunjukkan tanggal tersebut adalah hari di mana Indonesia berusaha menegakkan kedaulatannya yang berusaha dihapuskan oleh penjajah Belanda. Monumen ini merupakan pengingat bagi tiap generasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menunjukkan bahwa mereka masih berdaulat dan masih mampu melawan. Peristiwa yang diceritakan oleh monumen ini sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ini adalah warisan sejarah bangsa yang heroik dan hendaknya selalu diteladani oleh para penerus bangsa.